Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembudidayaan Tanaman Pisang dan Pengolahan Pisang Sale. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Rosmalinda Berusbayang dengan NPM 1982209194 dan Veronica Febrianti Teresia Merapaung dengan NPM 1982209195. Terima kasih. Materi yang pertama yaitu budidaya tanaman pisang. Secara umum, produktivitas pisang yang dikembangkan masyarakat masih sangat rendah, hanya sekitar 10 hingga 15 ton per hektar. Yang kedua yaitu syarat tumbuh. Tanaman pisang dapat tumbuh di daerah tropis, baik dataran rendah maupun dataran tinggi, dengan ketinggian tidak lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Teknologi budidaya. Yang pertama yaitu pembibitan. Bibit bisa diperoleh dari tunas, bonggol, maupun bibit yang diperbanyak secara tradisional maupun kultur jaringan. Yang kedua yaitu persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari sisa tanaman, kemudian siapkan lubang tanaman ukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm. Yang ketiga yaitu waktu tanam. Penanaman pisang dilakukan 2 tahap, setahun 2 kali dengan selisih penanaman 6 bulan. Penanaman pertama menggunakan jarak tanam yang lebar, misalnya 4 meter x 4 meter. Yang keempat yaitu penanaman. Jarak tanam sesuai dengan jenis pisang. Untuk jenis pisang barangan, jarak tanam yang digunakan yaitu 2 meter x 2 meter. Untuk jenis pisang Ambon, jarak yang digunakan yaitu 3 meter x 3 meter. Dan jenis pisang kepok yang digunakan yaitu 3 meter x 3 meter atau 3 meter x 3 meter setengah. Yang kelima yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali, seperempat bagian saat tanam dan sisanya dibagi 2, yaitu pada umur 3 bulan dan 6 bulan. Yang keenam yaitu pemberian agensia hayati antagonis. Untuk pencegahan terhadap serangan penyakit layu, terutama yang disebabkan oleh jamur Fusarium, tanaman pisang dapat diberikan agensia hayati seperti Trichoderma sp dan Gliocladium sp. Yang ketujuh yaitu pemangkasan. Pemangkasan bertujuan untuk mencegah penularan penyakit, mencegah daun-daun yang tua menutupi anakan, dan melindungi buah dari goresan daun. Yang kedelapan yaitu penyiangan. Pengendalian gulma secara mekanis terutama dilakukan pada saat tanaman berumur 1 sampai 5 bulan. Penyiangan dilakukan dengan selang waktu 2 sampai 3 bulan. 9 yaitu penjarangan anakan. Penjarangan anakan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah anakan, menjaga jarak tanam, dan menjaga agar produksi tidak menurun. Yang ke-10 yaitu perawatan tandan. Perawatan tandan dilakukan dengan membersihkan daun sekitar tandan, terutama daun yang sudah kering. Selain itu, membuang buah yang tidak sempurna yang biasanya pada 1 hingga 2 sisir terakhir, serta membuang bunga jantan agar buah yang berada di atas dapat tumbuh dengan baik. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Veronica Teresia Merapaung. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Rosmalinda yang berjudul tentang pembuatan atau pengolahan pisang sale. Yang dimana pembuatan pisang sale itu salah satu produk hasil pengolahan pisang dengan cara pengeringan atau pengasapan. Yang kedua ada persyaratan, yang dimana pisang mengandung karbohidrat yang tinggi, kadar pati, kadar gula, kadar peptin, dan proteptin untuk menjaga kualitas pisang sale. Selanjutnya, bahan. Bahan pembuatan pengolahan pada pisang sale itu ada pisang yang benar-benar masak, kemudian tampah, selanjutnya rak bambu, pisau, kantong plastik, 1 gram belerang, dan lemari pengasapan. Ada 2 cara dalam pengolahan pisang. Cara yang pertama itu dengan cara modern, dan yang kedua ada cara tradisional. Bisa kita lihat dan dapat kita lakukan pada slide yang terpapar di samping.
kembalikan kepada Saudari Rosmalinda untuk menutup materi hasil diskusi pada hari ini. Sekian hasil diskusi dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan kiranya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.